Ipana ngidam. Hoek hoek hoek. Untuk yang kesekian kalinya, Ipana mengeluarkan cairan bening dari mulutnya. Ia merasa begitu tidak berdaya karena kehamilan kali ini dan mendapat jatah untuk merasakan apa yang disebut dengan ngidam. Karenja berusaha untuk selalu berada di samping Ipana, sekuat dan semampunya. Ia mengurus Ipana dengan telaten dan berusaha untuk memenuhi segala keinginan ibu hamil ini. Makan dulu sayang, ucap Karenja membujuk Ipana. Gak mau Bi, mual, ucap Ipana menolak. Bunda, makanlah sedikit, nanti bunda semakin sakit, ucap Noah yang juga ikut membujuk. Gak kuat sayang, bunda beneran mual, ucap Ipana lirih. Hiks, nanti kalau bunda gak makan, adik makan apa? Ucap Noah menangis. Jangan nangis sayang, dedenya belum mau makan, ucap Ipana tersenyum sambil mengelus kepala Noah dengan lembut. Hiks, dede makan yuk, jangan muntah terus, ucap Noah tegas sambil sesegukan. Mengelus perut Ipana dengan lembut dan membisikkan beberapa kata-kata manis untuk membujuk baby N agar bisa makan. Ia kembali memeluk Ipana dari samping dengan begitu lembut. Ia memastikan jika kakinya tidak melukai sang adik yang ada di dalam perut. Sayang, gimana kalau adiknya laki-laki? Tanya Ipana lirih. Noah terdiam, tidak ada jawaban darinya mengenai pertanyaan sang ibunda. Boy, bunda bertanya itu, ucap Karenja mengelus kepala Noah dengan lembut. Apa kita tidak bisa memilih bunda? Tanya Noah lirih. Gak bisa sayang, ucap Ipana tersenyum. Tapi aku mau adik perempuan bunda, ucap Noah lirih. Sayang, baik laki-laki atau perempuan itu sama saja, ucap Ipana. Bagaimana dengan adik perempuannya bunda? Apa aku tidak bisa mendapatkannya dengan cepat? Tanya Noah lirih. Bisa sayang, asal Tuhan mengizinkan, ucap Ipana tersenyum. Tapi aku mau adik perempuan seperti kakak bunda, ucap Noah merasa sedih. Gimana kalau nanti dapat adik laki-laki, apa akan membencinya? Tanya Ipana. Noah terdiam, tentu saja tidak bunda, tapi aku ingin anak adik perempuan, ucap Noah tegas. Untuk sementara Kak Naila ada, Nijam juga udah gak marah lagi kan sayang, kita tidak bisa memilihnya nak, ucap Karenja mengelus kepala Noah. Pria kecil itu hanya terdiam tanpa ingin berbicara lagi, hingga ia terlelap sambil memeluk Ipana. Sementara pasangan bucin itu hanya bisa menghela napas karena memiliki tugas untuk memberikan pengertian kepada Noah agar ia bisa menerima apapun adiknya nanti. Istirahat sayang, ucap Karenja mengelus kepala Ipana dengan lembut. Kamu juga istirahat Bi, aku mau dipeluk, ucap Ipana lirih. Sesuai dengan keinginan Tuan Putri, ucap Karenja berbaring di sebelah Ipana dan memeluk ibu hamil itu. Aku gak nyangka program kita akan secepat ini berhasil, ucap Karenja tersenyum sambil mengelus perut datar Ipana. Syukurlah Bi, kamu jangan kemana-mana ya, ucap Ipana tersenyum. Iya sayang, tidurlah, ucap Karenja lembut. Ipana memejamkan matanya dan terlelap sambil memeluk Noah, sementara Karenja memeluk dari belakang. Ipana memulai ngidam yang untungnya tidak seaneh Karenja, hanya saja ia ingin apapun itu menyangkut tentang Karenja. Makan harus bekas tangan Karenja, tidur pun harus samping sang suami. Siang ini Ipana merengek untuk dimasakkan ayam kecap dan disuapi makan seperti biasanya. Namun kali ini Ipana tidak mendapati sang suami berada di rumah. Aku ada meeting sebentar, nanti aku balik lagi sayang, ucap Karenja melalui panggilan. Tapi aku mau makan Bi, rengek Ipana dan membuat Noah mengernyit karena cukup geli melihat ekspresi ibundanya. Makanannya sudah aku buatkan, di dalam piring sudah ada bekas aku makan sayang, cobalah dulu sebentar lagi aku pulang ya, ucap Karenja. Hiks, aku mau disuapin, ucap Ipana menangis. Noah hanya menatap ibundanya jengah, ia mengambil piring yang dimaksud oleh sang ayah dan berusaha untuk menyuapi Ipana. Ibu hamil itu terdiam dan tersenyum melihat usaha sang anak untuk menggantikan ayahnya. Terima kasih sayang, ucap Ipana tersenyum dan menerima suapan dari Noah. Bunda, ayah lagi kerja, aku kan ada, ucap Noah tersenyum menatap Ipana. Ibu hamil itu tersenyum dan mengusap kepala Noah dengan lembut. Jangan cepat dewasa ya sayang, bunda masih ingin melihat AA seperti ini, ucap Ipana tersenyum. Kalau aku gak dewasa nanti gak bisa jagain bunda dan adik kecil nanti. Kok masa gak boleh dewasa ya? Tanya Noah memelas. Baiklah pria tampan bunda, ucap Ipana tersenyum. Ia membantu Noah agar bisa menyuapinya dengan baik agar makanan itu tidak tumpah. Mereka bercerita banyak hal dan mengabaikan Karenja yang masih terhubung melalui panggilan video. Pria tampan itu hanya tersenyum mendengar cerita anak dan istrinya. Tak lama Ipana menyadari jika Karenja masih terhubung. Bi, panggil Ipana yang terdengar horor. Iya sayang, jawab Karenja. Nanti bawakan aku alpukat, buah naga dan rambutan, ucap Ipana tersenyum.
Rambutan belum musim sayang, yang lain aja ya, ucap Karenja. Gak tahu, pokoknya harus ada nanti, ucap Ipana tegas. Baiklah, ucap Karenja pasrah dan mematikan panggilan itu. Noah hanya menatap Ipana sambil menggeleng. Ternyata aku memang anak bunda, batinnya lemas. Bunda, apa opa seperti kita juga? Sepertinya tidak, opa itu seperti ayah dan dedi, ucap Noah. Opa itu dulu lebih dingin sayang, tetapi tuanya kepada orang lain. Kalau di rumah opa itu yang seperti Aa, lihat, ucap Ipana tersenyum. Seperti bunda yang terlihat seram kalau di luar tetapi sangat manis ketika berada di rumah, ucap ibu Noah bergidik. Tentu karena di dunia nggak ada yang lebih menyayangimu selain keluarga. Jadi Noah harus menjadi laki-laki penyayang walaupun memiliki sifat yang dingin, ucap Ipana tersenyum. Aku paham bunda, ucap Noah kembali menyuapi Ipana dan juga dirinya. Mereka makan sore hanya berdua saja karena semua orang tengah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Hingga Ipana teringat dengan sebuah makanan yang begitu diinginkan. Ia menelpon Fajri agar bisa membantunya untuk mencari makanan itu dengan segera. Dea, abang lagi kerja sayang, tunggu sebentar ya, ucap Fajri memelas. Hiks, tapi aku pengen banget bang, beliin ya, ucap Ipana memohon. Gak kekejar nanti sayang, ucap Fajri. Hiks, bilang aja abang gak mau, ucap Ipana ketus. Astaga sayang, abang mau tapi nantinya waktu abang sudah pulang, ucap Fajri. Hiks, maunya sekarang, cuma bebek panggang loh. Bang, ucap Ipana memohon. Noah yang tidak tega melihat sang ibunda yang menangis segera mengambil alih panggilan dan menatap Fajri dengan datar. Kenapa nak? Tanya Fajri tersenyum. Apa Dedi tidak kasihan kepada bunda? Tanya Noah menyelidik. Mau sayang tapi tepatnya jauh dan juga jarang dibuka, ucap Fajri. Pokoknya Dedi harus membantu bunda atau tidak diku akan ileran, ucap Noah tegas. Baiklah nanti Dedi carikan, ucap Fajri pasrah. Terima kasih Dedi, ucap Noah tersenyum. Sama-sama sayang. Mereka kembali berbincang. Ipana menceritakan bagaimana Karenja mengidam dulu. Noah bergedik dan juga terasa mengingat betapa lucunya Karenja dulu.